Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Janatul Hairi, guru sejarah. Saya guru sejarah. Kali ini saya akan memperkenalkan soal AKM. Apa itu soal AKM? Soal AKM adalah soal yang akan menggantikan ujian nasional. Bahkan soal AKM akan menggantikan soal-soal model lama seperti soal HOTS, High Order Thinking Skill. Di sini saya akan memperkenalkan soal AKM untuk bidang studi mata pelajaran sejarah ya, dan ini di tingkat khusus tingkat SMA sederajat. Jadi AKM adalah Assessment Kompetensi Minimum, mengukur literasi dan numerasi siswa dan kompetensi inti untuk tes internasional seperti PISA, TIM SS dan PIRLS, gitu. Intinya adalah untuk mengejar ketertinggalan kita terhadap level global, pemerintah sekarang merubah soal menjadi soal AKM, dan soal ini sesuai dengan standar yang ada di PISA, TIM SS dan PIRLS. Soal AKM sebetulnya terbagi-bagi ya, ada numerasi, ada literasi dan lain sebagainya. Nah, untuk soal sejarah di tingkat SMA, sejarah kemampuan bernalar literasi. Jadi soal AKM ini akan menggantikan soal-soal lama, sehingga kita perlu mempelajari cara membuat soal AKM dan juga cara menjawabnya. Seperti saya contohkan soal AKM berikut ini. Nih terlihat di sini ya. Ini adalah satu contoh soal AKM literasi sejarah. Di sini ada ceritanya. Di sini saya menulis tentang cerita dengan judul Columbus penemu benua Amerika tanda tanya. Jadi yang pertanyakan apakah Columbus itu penemu benua Amerika. Di kolom sebelah kirinya ada pertanyaan jawaban. Kolom ini adalah disebut sebagai pertanyaan fakta atau opini. Jumlahnya ada 3, bisa juga lebih, bisa sampai 5. Lalu kemudian di bawahnya itu ada soal pilihan juga, pilihan ganda, tetapi udah nggak ada lagi ya, A, B, C, D itu udah nggak ada. Sekarang pilihan gandanya itu tanpa ada mereknya gitu. Lalu kemudian di bawahnya ini ada 2 pilihan, setuju dan tidak setuju. Dan kalau sudah ditulis setuju atau tidak setuju, baru kemudian bisa diisi esainya. Nah, ini pertanyaan apa sih sebetulnya? Model pertanyaan seperti ini disebutnya adalah, yang seperti ini disebut sebagai pilihan ganda kompleks. Jadi dia adalah pilihan ganda tetapi tidak sejenis. Ada yang fakta opini jawabannya dipilih, ada setuju dan tidak setuju, bahkan dikombinasikan dengan soal esai. Nah, bagaimana cara membuat dan menjawabnya? Kita perhatikan satu persatu. Kan di sini bahwa ada cerita tentang Columbus penemu benua Amerika. Saya bacakan misalkan, Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia, juga menolaknya setidaknya 2 kali. Kendati demikian, setelah penaklukan Spanyol atas kerajaan Moor di Granada pada Januari 1492, Raja Spanyol setuju untuk mendukung pelayaran Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1942, Columbus berlayar dari Palos, Spanyol. Kemudian tim ekspedisinya kembali ke Spanyol dengan membawa emas, rempah-rempah, dan tawanan India pada Maret 1493. Meskipun membawa rempah-rempah, namun Columbus tidak menemukan jenis lada, kayu manis, pala, cengkeh. Pada tanggal 24 September 1493, Columbus kembali menjelajah dari Spanyol, kemudian mendarat di Kepulauan Karibia dan Jamaika. Pada tanggal 30 Mei 1498, dari Spanyol ia kembali melakukan pelayaran yang sempat singgah ke Pulau Margarita. Pada tanggal 14 Maret 1502, dari Spanyol, Columbus kemudian melakukan pelayaran melalui jalur yang ditemukannya tersebut, menyusuri Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica. Benarkah ada 4 kali jumlah pelayaran? Kalau kita lihat teks di sini, di sini teksnya saya tandai ya, beberapa teks yang menunjukkan pelayaran. Yang warna biru dilihat di sini itu adalah pelayaran pertama Columbus. Yang warna merah itu adalah pelayaran kedua, yang warna hijau adalah pelayaran ketiga, dan yang keempat itu adalah yang berwarna ungu. Jadi dilihat dari teks, kalau dianalisa sebetulnya Christopher Columbus 4 kali melakukan pelayaran, seperti dilihat di dalam gambar ini. Nah, ini cara menganalisanya ya. Nah, dengan demikian, apakah Columbus melakukan 4 kali pelayaran? Maka jawabannya betul, itu merupakan adalah fakta ya. Sekarang kita menganalisis soal ganda
kompleks memilih antara fakta atau opini. Yang kedua, di sini dilihat Columbus menemukan benua Amerika, fakta atau opini. Mari kita kembali menganalisa teks. Kita lihat teksnya kembali. Apakah Columbus pernah mendarat di benua Amerika? Kalau dilihat di sini, ini sudah saya tandai ya, tempat Columbus mendarat ya. Kalau dia berangkat itu kan dari Spanyol, tapi mendaratnya di mana saja. Di sini saya tandai berwarna merah. Atau lebih tepatnya kita lihat peta di sini dari lokasi-lokasi pendaratan Columbus yang ada di dalam teks. Ini saya coba gambarkan di peta yang sebenarnya. Ada Watling di Bahama, Kuba, Jamaika, Pulau Margarita, Karibia, Nicaragua, Costa Rica, dan Honduras. Uniknya, di antara semua pulau-pulau tersebut tidak menunjukkan bahwa bukan bagian dari benua Amerika. Jadi kesimpulannya Columbus sama sekali tidak pernah mendarat. Yang kedua, Columbus menemukan benua Amerika, fakta atau opini? Jawabannya opini. Nah, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan ketiga, soal pilihan ganda kompleks, fakta atau opini. Pertanyaannya adalah, Columbus menemukan rempah-rempah komoditas yang dicari bangsa Eropa. Mari kita kembali menganalisa teks. Apakah Columbus menemukan rempah-rempah? Wow, dilihat teks ini ya. Kalau kita lihat yang bicara tentang rempah-rempah, ada satu kalimat di sini yang saya tandai merah. Nah, mari kita lakukan interpretasi teks yang menyebut Columbus menemukan rempah-rempah. Teksnya seperti ini, meskipun membawa rempah-rempah ya, namun Columbus tidak menemukan jenis lada, kayu manis, pala, dan cengkeh. Artinya Columbus memang menemukan rempah-rempah namun tidak menemukan komoditas yang dicari orang Eropa. Sebab pertanyaannya adalah rempah-rempah komoditas, bukan hanya rempah-rempah. Kesimpulannya Columbus tidak menemukan rempah-rempah. Jadi dari pertanyaan fakta atau opini mengenai Columbus menemukan rempah-rempah komoditas yang dicari bangsa Eropa, fakta atau opini? Jawabannya adalah opini. Oke, soal pilihan ganda AKM sejarah untuk pertanyaan fakta atau opini sudah saya terangkan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai setuju atau tidak setuju. Nah, pertanyaan setuju atau tidak setuju ini lebih ke analisa namun tidak selalu mengacu pada teks utama karena biasanya sudah dijelaskan dalam soalnya. Misalkan di sini ada keterangan pilihan mengenai fakta atau opini. Di sini ada pertanyaannya, seorang sejarawan Amerika, Howard Zinn, menyatakan agar hari peringatan Columbus dihapus dalam buku sejarah. Setelah membaca teks tersebut, setujukah Anda dengan aksi tersebut? Kira-kira Anda setuju atau tidak? Jadi setelah kita membaca teks, terbukti bahwa pertama, Columbus melakukan pelayaran 4 kali, betul. Columbus tidak menemukan benua Amerika, betul, karena kalau dia menemukan itu masuknya opini. Dan Columbus menemukan rempah-rempah, itu juga opini. Nah, kira-kira yang di pertanyaan ini adalah, setujukah Anda dengan membuat Columbus dihapus dalam buku sejarah? Kalau kita konsisten dengan apa yang ada di dalam teks, bahwa kenyataannya Columbus itu tidak pernah menginjakkan kakinya sedikit pun di benua Amerika, maka jawabannya adalah setuju. Karena kalau kita tidak setuju berarti kita membiarkan hal-hal atau kekeliruan sejarah terus berulang. Jelaskan alasanmu. Nah, alasannya itu diambil dari teks yang ada dalam pertanyaan dan juga bisa dari jawaban kita dalam pertanyaan fakta atau opini. Misalkan pertanyaannya, saya setuju agar Columbus dihapus dalam buku sejarah karena faktanya, nah karena ini kan sudah dijawab di soal pertanyaan fakta atau opini. Faktanya Columbus tidak pernah menemukan benua Amerika. Sebab, nah baru dijelaskan, Columbus mendarat di, sebutkan baru Honduras, dia mendarat di Kuba, dan wilayah-wilayah tersebut adalah kepulauan-kepulauan di luar benua Amerika. Jadi kita jawabannya adalah tidak setuju gitu. Jadi dengan kita menyebutkan fakta bahwa Columbus tidak pernah berlayar, maka saya kira jawaban esainya pasti akan diberikan nilai yang sempurna. Oke, itu pembahasan soal AKM dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Nanti akan
Nanti akan saya jelaskan lagi soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Janatul Hairi, mohon undur diri.